Oke, halo YouTube, welcome to our channel Brilliant Trading System. Selamat siang sahabat-sahabat Brilliant dimanapun Anda berada. Kita masih dalam keadaan Lebaran ya. Selamat menikmati hari raya untuk teman-teman yang menjalaninya dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Sudah lama kita tidak mengupload video dan kali ini kita berjumpa kembali di tanggal 8 Mei 2022 dan kita akan melakukan analisa gold, dan ini adalah the last analisa kita. Bisa disaksikan video sebelumnya. Maka semua ini adalah before dan after yang sudah kita analisakan untuk teman-teman semua yang ada di YouTube, dan ini adalah daily shadow yang saya katakan pada saat itu analisanya bahwasanya ini adalah bullish dan meninggalkan shadow di last decision. Kemudian shadow ini akan terfill dan saat ini sudah terfill, kemudian dia naik mengambil liquidity. But ini belum sampai sekali, tetapi kita kalau perhatikan di H4, kita perhatikan di sini. Nah, naik ke atas ya, dia melakukan bullish and then turun di sini adalah pullback. Yang saya katakan pada saat analisa tersebut bahwasanya segala yang turun ini adalah pullback, dan untuk kalian yang ingin scalping, mengambil fast trading, bisa mengambil position buy. Ini adalah garis last analisa kita. Dia naik, kemudian terfill shadow, kemudian pullback turun karena saat ini dia, dan dia kemudian naik, kemudian go all the way down, turun untuk apa? Mengejar zona liquidity yang sudah saya tandakan. Nah, ini adalah zona liquidity yang saya tandakan. Di teman-teman bisa lihat ya video sebelumnya. Kemudian zona pertama yang ada di sini, ini adalah trading range kita di dalam daily dan H4. Kita perhatikan di H4, price mereact zona ini ya. Nah, line ini kita zoom out seperti ini ya. Dia melakukan react di sini, price ini, nah ya tepat di sini. Kemudian dia naik mengambil supply zone and then turun ke bawah. Apabila di zoom out kita perhatikan juga exactly tepat di line yang sudah kita buat di sini. Apabila kalian mendapati entry di sini, kalau kita mengambil posisi buy tepat di sini ya, kalian mendapatkan zero floating minus dan bisa mengantongi 400 pip. Itu H4, kemudian turun lagi ke bawah mengambil liquidity order yang ada di saya berikan tanda ini ya. Ini adalah zona liquidity daily yang saat ini sudah terpenuhi. Silahkan perhatikan video-video sebelumnya bagaimana kami menganalisa, karena ini market sudah berjalan dalam beberapa minggu. Before dan afternya bisa kalian saksikan bagaimana kita mengambil analisa dan decision point selama berada di dalam ranging. Saya katakan ini adalah zona white zone accumulation yang tidak boleh dilakukan trading. Karena apa? Karena apabila dia turun dia akan membreakout, terjadi false breakout, kemudian dia ke atas juga false breakout, kalian akan terkena stop loss. Dan saya katakan jangan dulu mengambil posisi swing di analisa sebelumnya, karena ini masih berada dalam white zone accumulation. Dan sekarang semua itu afternya ya, atau sekarang di tanggal ini, di hari ini sudah mencapai zona liquidity. And then apa yang harus kita bisa lakukan saat ini? Kita perhatikan dulu di bigger time frame, di weekly. Sama-sama kita perhatikan ya, dia datang, dia pullback di line yang sudah kita buat, zona itu. Kemudian naik dengan kita perhatikan ya. Dari sini dia pullback naik. Kita mendapati 400 pip. Kemudian tepat di sini liquidity hunter yang sudah saya katakan juga. Kita bisa maksimum mendapatkan 500 pip. Dan 300 pip. Itulah bagaimana kita memperhatikan zona-zona tersebut, karena kebanyakan teman-teman itu tidak sabar ya, greedy, kemudian ingin cepat kaya dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, karena trading ini bukan permainan. Dia menggunakan ilmu pengetahuan dan tidak bisa kalian samakan dengan instrumen-instrumen ataupun cara berdagang yang lain, karena ini sangatlah kompleks dan harus memiliki ilmu ya. Meskipun tidak semua ilmu kalian pahami, tapi apabila kalian memahami 1-2 keilmuan basic itu secara sempurna, mudah-mudahan Anda dapat melihat decision point. Dan ada yang menarik saat ini adalah apa? Zona trading range kita
dia ke atas melakukan fake out, kemudian turun lagi fake out. Artinya apabila terjadi seperti ini, yang saya katakan ini adalah ranging besar yang akan terjadi sampai dalam beberapa hari ke depan nanti. Dan saat ini saya delete terlebih dahulu line yang sudah kita buat dalam analisa sebelumnya. Oke. Ya, saat ini pun juga sudah di react. Kita perhatikan di H1. Oke. Ya, dia break, kemudian pullback, kemudian turun liquidity hunter sampai di line yang sudah kita buat di sini. Dia react, kemudian turun lagi di zona liquidity, dia react, kemudian turun lagi mengambil liquidity karena zona daily-nya ini besar. Yang sudah saya katakan kemarin, terdapat demand zone di situ, kemudian meninggalkan shadow, break, naik ke atas, dan saat ini berada di sini. Dan artinya apabila market ini sudah berada di sini, maka trading zone sebelumnya ini dapat kita amati, maka price ini berkemungkinan akan membesar ya trading range-nya, karena zona yang terbentuk dari beberapa minggu lalu ini saya delete ya. Kalian sudah bisa lihat before afternya, dia sudah benar-benar sampai di sini. Oke, dan apakah kita sudah bisa mengambil decision buy? Tunggu dulu. Karena apa? Karena market struktur yang terbentuk di dalam range ini masih berbentuk downtrend. Tetapi downtrend yang ada di sini adalah minor downtrend yang belum bisa kita ambil trading untuk sesi yang panjang ataupun swing, karena range trading kita akan membesar dalam beberapa minggu ini. Nah, baik seperti ini ya teman-teman. Karena apa? Saya berkata demikian di daily. Oke, ranging ini, spike up, spike down ini begitu amat besar sekali. Kemudian pivot point yang ada bisa kita perhatikan di sini, terdapat juga sebuah balance price area di mana dia berada di tengah dari trading range kita, dan saat ini dia berhenti di 1882,58. Apabila nanti terjadi penurunan, maka dia akan terus mengikuti market struktur yang terjadi. Apabila nanti dia akan up, artinya ranging yang terbaru yang sudah dibuka setelah beberapa minggu ya, yang sebelumnya trading range kita mengecil, kemudian volume meningkat. Seperti saya katakan, pada saat volume meningkat, maka liquidity pun akan membesar, volume akan membesar, order akan membesar, dan market akan mengejar liquidity hunter. Untuk teman-teman yang menghold position, pasti apabila kalian masuk in the middle of zone atau white zone area accumulation ini, maka kalian sudah terkena stop loss kan? Kalian buy di sini, let's say katakan kalian buy di sini, and then TP di sini, kalian terkena stop loss, sell di sini, oke? Kemudian market ini kalian buy di sini maksud saya, kemudian market turun mengenai stop loss, dan saat kalian buy di sini, oke, di level ini ya, maksud saya. Nah, kalian mendapati buy di sini, kemudian kalian hold position berharap market akan lebih tinggi and go all the way down mengambil stop loss yang kalian miliki. Karena sudah saya sampaikan, untuk fast trading bisa diambil, tetapi untuk all the way long itu maksud saya untuk yang long time atau swing trading ya, itu masih belum bisa diambil karena struktur yang terbentuk masihlah ranging besar. So manfaatkanlah area ini untuk beberapa hari ke depan. Oke. Dan teruslah menjaga dan berhati-hati karena ini liquidity sudah terambil, kemudian dia naik membentuk pullback, oke, sampai nantinya ada beberapa zona fresh yang akan menjadi target dia menuju ke white zone sebelumnya, yaitu ke sini. Jangan bertrading di tengah, tapi jadikan zona-zona in the middle of range dalam ranging besar bulan ini menjadi target kalian. Dan untuk berikutnya haruslah kita memperhatikan beberapa area, karena kalau kita melihat beberapa target ranging yang sudah kita terpenuhi, ini besar kemungkinan masih bisa akan pullback ke zona 161 yang sudah saya berikan tanda biru di sini ya. Kemudian nanti dia barulah akan lagi membuat price action di sana, dan kembali lagi nanti akan masuk ke dalam ranging terbaru yang sudah terbentuk dari beberapa minggu, karena volume meningkat dan order pun juga meningkat ya. Begitu teman-teman. Saya akan berikan tanda di sini untuk sementara waktu. Untuk kalian yang berscalping, manfaatkan trading range yang ada dengan teknik trading yang kalian miliki, money management yang kalian miliki ya. Karena banyak dari teman-teman ini deposit, kemudian margin call lagi, deposit, margin call lagi. Saya rasa
tidak ada yang salah, tetapi mungkin ada beberapa mindset yang belum kalian pahami dan beberapa setup price action yang belum kalian pahami ya. Silahkan cari komunitas yang baik, belajar yang apa namanya, belajar yang enjoy, yang benar untuk menganalisa market untuk kepentingan Anda, bukan untuk kepentingan orang lain. Karena kalau kalian masuk ke dalam dunia trading tanpa mengetahui ilmunya, kalian tidak akan pernah bisa berkembang dan sukses di bidang trading ini. Karena ini membutuhkan passion, fokus, keilmuan, dan lain sebagainya. Tidak mudah ya teman-teman, terlihat mudah, tetapi ini sangatlah sulit kalau kalian tidak memahaminya. Butuh jam terbang, butuh mentality, butuh equity juga tentunya untuk menjalani semua ini, risk to reward, karena ini adalah bisnis plannya ada, ya trading plannya ada, dan jangan pernah gegabah dalam mengambil keputusan. Saat ini yang sudah saya sampaikan ya, kita tandai dulu garis line di sini. Kita sekarang berada di dalam zona besar dari daily ini yang bisa nanti dia akan ranging sangat-sangat begitu besar. Kemudian di dalam H4 juga kita belum melihat sebuah fenomena yang bisa mengambil decision point untuk pergi ke dalam swing ya, ke dalam zona-zona yang bertrading dengan durasi yang panjang masih belum ada. Tetapi apabila kalian ingin memanfaatkan zona-zona kecil yang berada di dalam trading range ini, silahkan kalian manfaatkan, karena zona-zona sebelumnya ataupun line-line yang sudah kita buat sudah terreact ya dengan sempurna, pullback naik lagi, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, semuanya tepat di zona-zona yang sudah kita buat dalam beberapa minggu dan 1 bulan yang lalu, dan saat ini market sudah sampai teman-teman. Kemudian bagaimana untuk mengambil trading decision point-nya atau mengambil trading position-nya bagaimana? Karena analisa dari satu trader dengan trader yang lain itu harus disesuaikan dengan trading plan kalian. Contoh kalian adalah swing trading, maka kalian harus menganalisa yang sesuai juga dengan trading plan kalian. Jangan pernah ikut-ikutan, karena tidak ada semua trader itu dapat disamakan. Trader A dengan trader yang lain itu tidak bisa disamakan, tetapi memiliki trading plan, trading bisnis yang berbeda. Di brilliant trader ya, berpikirlah yang brilian, yang cerdas untuk menyelamatkan equity Anda. Ini saja untuk video analisa kali ini. Saya ingin mengupdate kepada teman-teman bahwa semua zona liquidity hunter yang sudah kita buat dalam 1 bulan lalu dan benar-benar market menuju ke sana dan sudah mereact zona-zona tersebut. Selamat untuk teman-teman yang dapat mengambil kesempatan ini dan menyaksikan channel YouTube kita. Silahkan like, komen, dan subscribe. Untuk kedepannya zona ranging semakin besar, oke. Kemudian masih ada lagi zona di bawah. Kemudian apabila nanti dia naik ke atas, dia akan mengejar zona-zona yang berada di accumulation di atas ini. Nah, itulah nanti yang harus diperhatikan oleh teman-teman ya, sehingga kalian dapat mengambil high ekstrim dan low ekstrim dari sebuah trading range tersebut untuk mendapatkan dan meningkatkan equity dan keuntungan bagi account balance teman-teman semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk dia nanti menuju ke atas, minimum dia akan mengejar zona 1929 sampai dengan 1981, karena itu merupakan target mid range-nya. Jangan bertrading di dalam middle zone, karena ini terlihat seperti downtrend ataupun uptrend, tetapi sebenarnya di dalam time frame yang besar market gold masih membentuk ranging besar, dan zona yang sudah kita buat dalam beberapa analisa lalu benar-benar sudah sampai dan mereact zona tersebut, karena trading range yang sudah kita gambarkan kemarin menjadi acuan dan sekarang sudah terjadi. Inilah before dan afternya. Untuk berikutnya kita akan pantau terus market gold ini, karena gold ini begitu favorit ya. Padahal sebenarnya ada banyak sekali pair di luar sana yang bisa kalian bertrading kan, dan jangan menganggap ini adalah permainan. Jangan hanya mengambil seru-seruan saja, tidak ya. Tolong hormati trader-trader profesional yang memang sudah menjadikan ini sebagai bisnis dan full time trader, yang menjadikan trading ini sebagai sebuah perjalanan bisnis yang mereka tekuni. Dan untuk Anda yang masih baru, jangan gegabah, ini bukan permainan, bukan game, bukan untuk seru-seruan, tidak seperti itu. Jadi mohon pahami dulu ilmunya, barulah kalian dapat memasuki dunia trading ini ya.
Baik, terima kasih. See you next time. Ini adalah jelas analisa kita. Jadi yang perlu diperhatikan, dia dalam keadaan ranging besar dan zona kita sudah terpenuhi, before dan afternya sudah terpenuhi. Saksikan video sebelumnya dan saya ucapkan selamat menikmati hari raya. Selamat menikmati hari raya dan sampai berjumpa di next video. Kali ini gold berada di dalam trading range yang makin membesar dalam keadaan high low in range. Minor trends itu hanya dapat kita gunakan untuk berscalping dan intraday saja, tetapi untuk swing position silahkan tunggu sampai benar-benar dia menjemput beberapa liquidity order yang ada, karena saat ini kita akan masuk ke dalam kuartal 2 yang saat ini sudah dimulai. Sesuaikan trading sessionnya dan teruslah belajar. Yang ingin bergabung dengan kami silahkan chat di Telegram. See you next time. Be brilliant and I'm out.